For me, bullying is feeling that you're superior, but you're actually not. Bully adalah tindakan yang membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Menghina atau menyiksa seseorang, baik dengan perkataan atau dengan tindakan fisik, karena orang tersebut berbeda dari kamu. Sebuah tindakan seseorang yang merugikan pihak yang mungkin lebih lemah atau pihak yang berbeda. Satu tindakan yang mengganggu kehidupan seseorang dengan cara dengan melalui perkataan, melalui perbuatan yang merugikan. Membuat tidak nyaman untuk lewat di jalan-jalan tertentu. Membuat tidak nyaman untuk mengutarakan pendapat karena ada orang-orang tertentu. Membuat tidak nyaman di saat kita harus berbuat sesuatu. Pokoknya membuat tidak nyaman. Itu aja buat saya tuh udah bully, dan itu definisi saya untuk kata bully. Orang yang melakukan bully ngerasa dirinya ada di atas yang lain, biasanya bukan karena prestasi lebih daripada yang dibully, tapi lebih karena sekedar mungkin dia lebih lama, atau mungkin dia ngerasa dirinya lebih tua gitu, atau lebih dulu ada gitu. Sementara pada dasarnya nilai kita harusnya didefine sama kemampuan kita, prestasi kita secara karakter kita gitu. Dimana kita menekan melalui tindakan kita terhadap orang-orang yang berbeda atau yang mungkin lebih lemah dengan kita. Menurut gue bully itu is an abuse of power. Jadi memanfaatkan kelebihan apapun yang dipunyain seseorang gitu ya, atau satu kelompok. Bisa kelebihan berupa dia punya power, pengaruh, atau secara physical appearance-nya dia memang punya suatu kelebihan yang digunakan untuk orang atau kelompok tertentu yang mempunyai kekurangan gitu. Mau kekurangannya tadi lagi, mau kekurangan dari segi fisik, pengaruh, mungkin popularitasnya kalah, atau mungkin uangnya juga nggak sebanyak kelompok yang membuli. Somebody yang mungkin merasa ada di posisi lebih tinggi daripada yang dibully gitu. They feel like they have the right untuk menekan orang yang mereka rasa ada di bawahnya. Personal experience tentang bullying. Saya kasih pilihan, mau dari yang mana? TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Saya pernah sekolah di asrama dan ngerasain yang namanya dibully sama kakak kelas gitu. Jadi dulu di asrama tuh ada lorong atas, lorong bawah. Lorong bawah itu anak-anak baru kelas 1. Lorong atas itu untuk yang lama dan yang prestasinya bagus. Nah, lorong yang prestasinya kurang bagus tapi kakak-kakak kelas itu nyatu sama yang baru di lorong bawah. Nah, biasanya yang di lorong bawah itu kita jadi korban-korban kakak-kakak kelasnya. Karena waktu saya kecil, bullying itu terjadi di sekolah. Karena kebetulan saya berpenampilan fisik tidak sama seperti anak-anak yang lain. Jadi setiap kali saya pergi ke sekolah, on the way ke sekolah, di sekolah maupun pas pulang, itu saya udah akrab banget sama yang namanya dibilang batu, dibilang Cina, dibilang kata-kata kasar lah, pokoknya yang gak enak banget didengar sama kuping gitu. Even waktu saya masih kecil aja saya ngerti itu adalah tindakan karena mereka tidak suka sama saya. Sampai akhirnya saya tumbuh besar, I grew up berpikir being Chinese or Chinese look-alike, it's something that is wrong. Kata-kata Chinese or kata-kata Cina itu sesuatu yang negatif, padahal sebenarnya enggak sama sekali. Yang paling membekas itu mungkin waktu SD, karena SMP, SMA udah bisa ngelawan balik. Pengalaman saya secara pribadi sih, karena saya dari kecil pindah ke luar negeri. Dan saya ingat banget waktu saya pindah pertama kali ke California itu masih kecil sekali, masih SD, dan bahasa Inggris yang sangat luar biasa limited, yang cuma bisa yes, no, dan kata-kata yang sangat simple, sehingga saya menjadi target banget buat anak-anak bule yang ada di sana. Karena waktu itu juga saya dari segi badan juga agak sedikit gemuk ya, sampai sekarang masih agak gemuk. Jadi suka dibully sama anak-anak bulenya. Waktu SD, I grew up very fat.
Moleh, poco-poco, bulat, sempurna. Kan emang sasaran paling mudah untuk yang hobi bully adalah fisik. Kekurangan kita biasanya yang akan di-poke, yang akan jadi senjata buat dimainin dan dibecandain. Dari kecil, saya sering banget digangguin oleh teman-teman di sekolah. Nggak cuma di kelas, tapi di sekolah. Pertama dengan perkataan, dibilang anak penjajah, tiang listrik, pohon bambu, jerapah, karena ukuran tinggi saya dan saya waktu itu sangat kurus sekali. Itu pertama. Terus kedua juga suka dibilang anak penjajah dan lebih ke etnisiti saya gitu, karena dibilang Cina atau dibilang bule kesasar. Jadi gendut, anak kumpeni, anak haram, karena bapaknya masa coklat, ibunya begitu sih, anaknya kenapa begini? Itu julukan-julukan yang melekat di gue. Yang paling menyebalkan adalah karena saking inginnya gitu, punya teman waktu sekolah di SD, nggak pernah punya teman kan karena selalu diejek dan dibully. Jadi kayaknya tuh saya willing gitu untuk melakukan apapun untuk bisa punya teman. Suatu waktu tiba-tiba diajak main nih sama kakak kelas, gue pikir wow, nasib hidup saya berubah. Main apa kita? Main petak umpet. Oke, tapi kamu yang harus ngumpet pertama. Jadi ngumpet pertama kita tentuin ya biar nggak ketahuan supaya tim kita nggak kalah nih. Oke, ngumpet di mana kita? Masuk tong sampah. Kenapa di tong sampah ya? Supaya nggak ada yang tahu. Jangan keluar sebelum kita ketok tong sampahnya. Oke, masuk ke dalam tong sampah sampai sekolah gelap tidak ada yang mengetok. Terparah ya yang saya ingat adalah saya pernah dibawa rame-rame sama temen-temen dan diangkat terus dimasukin ke tong sampah di sekolah. Ditarik rambutnya atau pas lagi jalan kaki maka diselonjorkan sehingga saya jatuh. Juga tas saya kalau pulang sekolah harus rebutan dengan teman sekolah yang saling mengoper tas kemana-mana, menyimpan botol minuman saya atau dibuang ke tong sampah atau kemana gitu, dan hal tersebut sering terjadi sehingga mengganggu waktu belajar saya, dan kalau keadaan benar-benar memburuk saya minta sama orang tua saya untuk pindahin sekolah saya. Tapi itu bukan solusi yang terbaik ternyata, karena di sekolah yang baru pun saya akan mengalami bullying yang mirip. Lupa umur berapa, tapi waktu saya SMP mau ke SMA dan di SMA kelas 1, kelas 2 itu saya merasa sangat tidak nyaman karena kehadiran sekelompok anak-anak perempuan tertentu. Saya waktu dulu sekolah di Santa Ursula, all girls. Jadi ada geng tertentu yang berisi beberapa anak perempuan yang kayaknya tuh sama saya tuh kayaknya tuh entah sentimen atau gimana tuh nggak ngerti deh. At that moment I felt like the world was against me gitu. Jadi mereka tuh bisa membuat saya merasa demikian. Pernah membuli lumayan lama, tapi nothing really serious. But yeah, I did bullying in the past. Pernah menjadi korban bully, having to go through what I had in my childhood, itu yang membuat karakter gue sekuat sekarang. Nah itu mulai berhenti di saat saya menemukan dunia modeling, menang di 3 kompetisi, dan pas pulang ke Bali ke sekolah yang sama, tiba-tiba semuanya berubah karena mereka mungkin karena prestasi dan ada sesuatu dari diri saya pribadi yang membuat saya jauh lebih percaya diri, membuat orang-orang yang ngebully saya jadi mungkin sungkan dan nggak berani. Akhirnya circle itu berhenti. Tapi circle itu berubah lagi dengan bentuk yang berbeda di saat saya mulai masuk ke pekerjaan. Karena ternyata bully itu nggak hanya berhenti saat sekolah telah berhenti, tapi juga bisa dalam dunia pekerjaan juga. Jadi mungkin kalau harus meneriakkan anti bully, berantas bully, ya saya agree. Tapi kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita how to fight back. Kayaknya kata dalam bahasa Indonesia yang paling pas untuk mendefinisikan bullying itu apa sih kalau menurut gue, itu mungkin lebih tepatnya, I don't even know kalau ini ada dalam kamus besar bahasa Indonesia, gencet, you know, mengencet. Karena kalau mau bilang menyiksa, sebenarnya bully nggak sampai segitu ininya ya. Menyiksa tuh lebih kayak, you know, torturing, like seriously torturing. But based on what I did in the past, kayaknya lebih pas mengencet sih, hanya membuat seorang atau sekelompok merasa nggak nyaman gitu. Namanya digencet kan kita merasa, you know, uneasy.
kata terdekat yang bisa menggambarkan atau diartikan sebagai bully untuk saya adalah mengganggu. Bisa ganggu sampai yang bahaya, atau ya ganggu nggak penting tapi ganggu, itu juga bisa diartikan demikian kalau buat saya. Kayaknya di Indonesia emang belum ada padanan kata yang pas untuk bisa menggambarkan bully. Karena, this is what I think. Karena orang Indonesia tuh serba malu-malu. Kita agak reluctant untuk ngomongin hal yang kita nggak seneng. Dan bullying adalah hal yang nggak ada orang yang menikmati atau seneng dibully atau membuli. Karena kita nggak mau mengakui kalau bullying itu ada di kehidupan anak-anak kita, di kehidupan kita dulu. Jadi mungkin itu sebabnya bahasa Indonesia nggak punya padanan kata yang tepat untuk bullying. Sebenarnya di Indonesia yang bikin lebih kompleks lagi masalah bullying ini, selain belum dianggap serius ya, tapi anehnya juga pihak sekolah somehow malah melegalkan tindakan membuli. Itu kelihatan banget dari ospek. Ospek itu kan sebuah kegiatan yang approved by the school, udah disetujuin, dan juga supported by the school. Dan kadang malah beberapa ospek yang gue tahu itu diawasi oleh guru gitu, dan mereka membiarkan ada yang namanya balas dendam senior kepada anak baru, balas dendam angkatan atas, dan akhirnya itu kan membuat ini menjadi suatu tradisi yang makin lama makin parah, karena orang yang pernah di ospek merasakan beratnya ospek, tahun depan dia akan berusaha seek revenge sama angkatan yang baru. Jadi I think kalau memang mau beneran bebas bully, I think ospek juga mesti dibenerin gitu. Gue kebetulan ngalamin di mana waktu gue ospek masuk kampus gue sudah menganut sistem ospek yang benar. Jadi ospek benar-benar sesuai dengan namanya, yaitu orientasi, mengenalkan kehidupan kampus terhadap mahasiswa baru. Jadi nggak ada lagi yang namanya physical bully waktu ospek, nggak ada. Setiap orang berhak untuk menjadi dirinya sendiri. Setiap orang berhak untuk tampil dengan keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Karena toh Tuhan membuat kita masing-masing berbeda.